Hai semuanya, jadi hari ini di Math Club bakal dibahas propositional satisfiability. Nah, kita baca pertama-tama kita baca ini ya, pengertiannya. A compound proposition is satisfiable if there is an assignment of truth values to its variable that makes it true. Ini tuh maksudnya gimana sih? Kita lihat ke contoh. Misalnya di sini tuh P itu PQR, semuanya itu lihat yang ini ya, yang pertama. PQR itu nilainya semuanya true. Suka-suka ya, kalian mau nulisin apa, suka-suka kalian gitu. Si compound proposition ini dikatakan satisfiable kalau misalnya si ini yang saya highlight itu bisa bernilai true. Bisa. Sedangkan kalau tautology, kita mau assign PQR itu true atau false, itu compound proposition-nya harus bernilai true. Jadi kalau satisfiable itu bisa bernilai true, si tautology itu harus bernilai true. Harus. Yang satu bisa, yang satu harus. Terus, apa lagi ya? Oh iya, di sini kalian perhatiin deh, si operator yang mereka pakai itu di soal, di buku ini ya, kebanyakan untuk satisfiability itu kebanyakan pakai operator dan sama atau. Jadi, kalian tuh, aku saranin, biar kalian tuh harus hafal si truth table untuk atau sama dan, gitu. Sebelum kita masuk ke contoh soal, kita lihat dulu ya. Si truth table untuk atau. Atau itu bernilai benar kalau misalnya P atau Q salah satunya ada yang benar. Salah satunya. Jadi pas P benar-benar, itu benar. Pas P benar, Q salah, itu juga benar karena asal ada satu aja. Itu. Kalau dua-duanya false-false, baru bernilai false. Kebalikannya. Kalau dan itu, dua-duanya harus bernilai true. Jadi kalau misalnya cuma salah satunya yang true, itu salah ya. Gitu. Terus apa lagi? Oh iya, dari pengertian tadi yang tautology itu harus, sedangkan si satisfiability itu asal ada truth value yang bisa ngebuat compound proposition-nya bernilai true, itu kita bisa tahu kalau misalnya compound proposition yang bernilai true itu a compound proposition yang tautology itu sudah pasti satisfiable. Sedangkan a compound proposition yang satisfiable itu belum tentu tautology. Jadi strateginya kalau kalian misalnya masih dapat yang pendek-pendek gini, terus kalian belum lancar ngerjain pakai satisfiable itu, soalnya kan di sini dia pakai argumen ya. Berarti ini dia pakai argumen. Kalau misalnya kalian belum lancar, kalian bisa ngebuktiin dia itu tautology. Gimana sih ngebuktiin tautology? Tautology itu dibuktiinnya kayak gini, nih. Yang ini ya, yang ini. Kalian itu harus ngebuktiin yang di sebelah sini itu harus true semuanya. Jadi kalau misalnya ada yang false, itu kan nggak tautology. Tapi kalau misalnya kalian pakai cara ini tuh lama. Kenapa? Kalau misalnya dia itu nggak tautology, itu kan belum tentu dia bukan nggak satisfiable gitu. Jadi kalian tuh harus cari manual. Kalian bisa kerjain satisfiability itu menggunakan truth table kayak gini. Itu asal di sininya tuh ada aja yang bernilai true.
Jadi misalnya kalau kalian mau ngerjain pakai truth table ya, satisfiable itu menggunakan truth table. Di sini false, di sini false, di sini false. Tapi di sini true. Ini tuh artinya tetap statis. Si compound propositionnya itu tetap satisfiable, tapi nggak tautology gitu. Kalau misalnya kalian mau pakai truth table. Tapi karena di buku diajarinnya pakai argumen kayak gini ya, dia tulis. Cuman kadang-kadang ini kalian harus belajar sih cara nulis argumen yang kayak gini. Cuman di sini aku tuh bakal ngajarin kalian, ini caraku sih. Nah, kalau misalnya awal-awal dulu aku tuh suka semuanya PQ. Bentar ya, PQ ini tuh semuanya suka dibikin true. Soalnya nggak mikir kan. Cuman kalau misalnya kalian udah sering kerja soal atau sudah kayak sering latihan, kalian tuh bisa mulai paham gitu. Nah, di sini dulu. Di sini aku tuh bikin P itu true, Q itu true, R itu true, sedangkan S itu false. Di sini ya. Nah, cara ngebuktiin compound preposition ini satisfiable, pertama-tama kita isi dulu P true, Q true. Berarti kan kalau R itu true, negasi R berarti false. P-nya true. Negasi Q, Q-nya true berarti negasinya itu F itu Q, negasi Q itu false. S-nya itu false, negasi S berarti true. Di sini juga P-nya itu true, negasi R itu di sini harusnya false ya. Negasi R itu false, negasi S itu true. Nih ya. Apalagi? Terus negasi P itu false, negasi Q itu false, negasi S itu true. Benar ya? Terus, ya ini udah benar. Terus kita cek dulu yang pertama. Yang ini. P atau Q atau negasi R. P itu true, Q itu true, F itu false, negasi R itu false. Makanya penting buat kalian hafal truth table. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya yang ini, yang pertama itu nilainya true karena operator atau itu setidaknya harus ada satu yang true. Di sini kan yang false cuma satu ya, cuma negasi R. Berarti ini tuh masih true. Sini true. Terus yang kedua minimal operatornya ini ya. Kalian lihat operatornya atau semua minimal satu yang true, di sini true. Sama di sini tuh ini false ya. Minimal satu yang true. Karena operatornya atau semua. Berarti ini true. Ini juga minimal satu yang true. Ini ya, true. Berarti ini true nilainya. Sama di sini tuh tiga-tiganya true. Ya, pasti true itu. Terus operator dan. Operator dan itu benarnya kapan sih? Operator dan itu benar kalau misalnya dua-duanya itu nilainya true, bernilai true juga. Di sini true. Ya, di sini true. Terus di sini true juga. True. Jadi kita bisa bilang compound propositionnya ini satisfiable. Tapi compound propositionnya ini
belum tentu tautologi ya kalau dikerjainnya kayak gini, karena tautologi itu harus dibuktiinnya pakai truth table karena harus untuk semua nilai yang diassign ke variabelnya. Jadi mau P-nya itu true, kita harus coba lagi. Kalau misalnya P-nya false itu dicoba lagi gitu. Harus pakai truth table kalau misalnya tautologi. Mau bahas yang B-nya nggak ya? Bentar ya. Nah ini yang langsung yang ke C-nya aja ya lah ya. Bentar, lihat dulu. Sama semua sih lihat ya. Ini tuh yang di dalam sini. Kok nge-lag ya? Yang di dalam sini itu operatornya atau, sedangkan penghubungnya pakai dan semua. Berarti kan ini sama kan, kayak yang A. Kalian tuh asal periksa aja, kalian tuh assign-nya sembarangan aja. Mau P-nya itu false, Q-nya itu true, R-nya itu false juga terserah kalian gitu. Mau semuanya true juga bisa, terserah kalian. Asal kalian itu ngebuktiin aja di sini tuh. Di sini kan true. Ini juga true. Ini juga true. Ya. Ini juga true. Ini juga true. Kenapa ini semua true? Karena yang di dalamnya itu operatornya atau. Sama kayak yang pertama tadi kan, kita cuman mau meriksa kalau misalnya salah satunya asal ada yang true aja. Berarti kan compound proposition-nya ini satisfiable gitu, karena ada yang kita bisa assign ke variabelnya sehingga compound proposition-nya ini bernilai true. Udah sih ini sama semua ya kayaknya. Cuman hati-hati aja gitu, kalian harus konsisten. Kayak tadi di sini kan aku R-nya itu true, tapi di sini negasi R-nya malah true, itu kan harus hati-hati aja gitu. Gitu. Kita coba ya latihan yang ini ya. Sama aja sih, kalian coba kan di sini aku ngejelasinnya pakai cara aku ya. Nanti kalian tuh di exercise coba ngejelasinnya kayak gini. Soalnya kalau di ujian nggak mungkin kan kalian ngerjainnya kayak gini. Ini tuh bisa buat di catatan atau kalau misalnya kalian belajar sendiri. Cuman kalau di ujian sebaiknya kalian kerjanya kayak gini gitu. Sekian ya. Terima kasih.